Halo, assalamualaikum, kembali bersama saya Geni Nugraha. Teman-teman, di konten video kali ini saya akan bahas seputar dengan baterai kamera. Baterai kamera yang keluhannya cepat habis. Saya yang baru saja menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless pada saat pembuatan video pas di lapangan, yang saya keluhkan adalah baterai cepat habis dan saya sering mengirit ya. Kemarin-kemarin saya lihat konten YouTuber yang sudah mapan, yang sudah bagus lah penyampaiannya ya, tidak seperti saya. Saya melihat beberapa referensi, ternyata referensinya sama. Jadi harus menggunakan alat, bukan menggunakan baterai cadangan. Kalau menggunakan baterai cadangan, ya sama saja ya, kemampuannya sama dengan baterai bawaan si kamera mirrorless itu sendiri. Mungkin ada beberapa poin yang mungkin saya tambahkan dari YouTuber yang memang sudah disampaikan sebelumnya. Kemarin saya sempat nyari-nyari dan saya tidak mendapatkan poin itu. Dan di sini saya akan coba tambahkan aja ya. Aduh, bolak-balik ngobrolnya, mohon maaf. Nah, ini ruangan gelap. Bukan tanpa alasan saya membuat ruangan yang gelap, karena ini adalah referensi buat teman-teman bahwa yang membuat konten itu salah satunya adalah sound ya, yang paling utama. Karena penampilan jelek seperti ini, kalau misalkan kita ngobrolnya jelas, itu akan bisa tetap dinikmati ya oleh si penonton. Tetapi kalau sebaliknya, kalau misalkan ini ya, misalkan ini begini kurang terdengar, mungkin ini akan sedikit terganggu ya, akan sedikit apa ya, tidak begitu menikmati ya. Saya sambungkan lagi. Nah, jadi intinya untuk pembuatan konten itu adalah sound ya, penangkapan kita ngobrol, terutama untuk konten review. Sebelumnya saya akan set dulu ya pencahayaan-pencahayaan di sini, karena ini pencahayaannya masih tetap kurang. Oke teman-teman, ini pengesetan cahayanya sudah ya. Jadi saya menggunakan kamera HP Oppo F9. Kamera HP Oppo F9 hasilnya bisa seperti ini. Bentar-bentar. Kalau misalkan pencahayaannya benar. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, ini solusinya ya teman-teman. Ini bukan baterai cadangan, ini adalah alat. Kalau disebut baterai cadangan, otomatis kalau yang namanya cadangan ya harus sama seperti ini, namanya juga cadangan. Ibarat pemain sepak bola, otomatis pemain cadangannya juga pemain sepak bola, bukan pemain basket. Di sini teman-teman akan menemukan karet, dan karet ini bisa dibuka. Dan ini sudah ada izin ya dari sananya untuk menggunakan alat ini. Alat ini digunakan seperti ini seperti layaknya baterai, tapi ini bukan baterai ya. Ini alat saja. Nah, ini ada lubang teman-teman, ada lubang seperti ini. Oke, kelihatan ya? Tutup. Nanti di sini juga ada lubang. Jadi teman-teman, ini namanya DC coupler. Nanti kalian ketik. Kalau misalkan tipe kalian bukan EOS M3, sebutkan aja tipenya ya. Nanti akan keluar sesuai dengan tipe. Karena setiap baterai, setiap alat ini beda-beda ya, disesuaikan dengan bentuk baterai yang sebenarnya mungkin. Saya beli dengan harga yang termurah, ternyata pas begitu datang yang saya dapatkan cuma ini doang, padahal ada tambahan lagi yaitu kabel. Saya bingung kan nama kabelnya itu apa, dan saya cari-cari tuh di konten review, konten YouTube yang YouTuber yang sudah mereview, dan tidak saya dapatkan. Malahan saya lebih mencari-cari ke Shopee ya, segala saya ketik ya, USB to DC, saya ketemu tapi alhamdulillah nemu juga. Ya, secara saya itu orangnya tidak gampang menyerah ya. Alhamdulillah. Jadi pembeliannya ini dan DC cover terpisah. Ini harganya 110.000, yang ini harganya 110.000, dan ini lebih mahal daripada si DC covernya. Ini namanya apa? Nanti saya lupa lagi ya. Nanti saya akan di deskripsi pembeliannya. Untuk si kabelnya sendiri ini 135.000 kalau nggak salah, 130.000 ditambah 110.000, jadi totalnya 250 kurang lebih lah, 240 ribuan ya. Kalau saya beli langsung di Indonesia itu harganya sekitar 350, lumayan ngirit 100.000 kalau dibelinya terpisah. Ada juga sih yang sepasang, tapi harganya lumayan sih kalau untuk yang satu pasang. Ini satu-satu ya. Ini alat, ini namanya apa dan ini namanya apa. Di konten ini mungkin teman-teman akan mengetahui ya. Ini kabelnya nanti saya di deskripsi, lupa lagi saya. Oke. Selain dari itu, yang saya membingungkan, jadi intinya ini bisa disambungkan dengan yang namanya power bank. Yang saya pertanyakan, power bank yang seperti apa sih yang memang harus digunakan untuk si DC coupler? Jadi power banknya kalau bisa yang outputnya 2,4 ya, yang outputnya ini 2,4, karena memang diperuntukkan untuk kamera juga. Di wadahnya si power bank ini
ada gambar kamera. Jadi itu sangat-sangat meyakinkan bahwa menurut youtuber-youtuber sebelumnya yang sudah menerangkan di konten seperti yang saya terangkan saat ini, ternyata benar. Jadi menggunakan power bank yang 2,4 outputnya. Ini saya menggunakan ini kecil, jadi pas begitu membuat video bisa disimpan. Kalau bahasa Sundanya disakuan ya. Ininya dimasukkan ke power bank. Si power bank nanti kan bisa dimasukkan ke DC coupler. Nah, alatnya nanti seperti ini. Ini masukkan ke kamera. Ini pakai power bank. Jadi kekuatan baterainya ini sama dengan kekuatan power bank. Dan itu awet jauh sekali dengan kita menggunakan baterai bawaan si EOS M3. Kalau menurut saya, daripada saya membeli baterai cadangan, lebih baik saya membeli alat yang seperti ini. Kalau di total semuanya ini 110 dan ini 130 dan yang ini 270, berarti hampir 500.000 mendapatkan 3 alat ini untuk solusi agar baterai si EOS M3 tidak cepat habis. Kalau teman-teman ingin tahu ini di mana belinya dan ini di mana beli, ini di Tasik ya, di kota Tasik. Nanti saya akan cantumkan mereknya saja ya. Dan ini di mana belinya nanti saya akan tulis di link deskripsi. Oke, mungkin segitu saja teman-teman ya. Buat teman-teman, mohon maaf apabila kurang jelas, silahkan di kolom komentar kalian komentari review ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada saya memperbaiki konten saya juga. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.